Dinas Lingkungan Hidup, Kota Cimahi menggelar edukasi program Kampung Iklim atau Proklim bekerja sama dengan Sektor 21 Citarum Harum di Aula Dipati Ukur, Taman Kehati Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 yang baru lalu. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang mengikuti Proklim tersebut, dari setiap ketua RW, kelurahan, kecamatan Kota Cimahi dan pengusaha-pengusaha sebagai pembina Proklim. Ini sebenarnya Hal itu menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dr. Raden Hussein Rahmadi, AMD, ST, SE, MKes. Tujuan diadakannya Proklim tersebut untuk menerapkan pola hidup kepada masyarakat Kota Cimahi, bagaimana cara masyarakat dapat menyesuaikan dengan iklim. Seperti terjadi iklim hujan, misalkan dalam iklim hujan bagaimana masyarakat Kota Cimahi dapat menangani masalah banjir. Seperti yang dicontohkan oleh Hussein, di RW 18 Kelurahan Cipageran, di mana masyarakatnya dapat memanfaatkan sampah 20 ton per hari, diolah jadi makanan magot. Ini sebagai bukti bahwa sampah bukan saja jadi musibah, tapi sampah juga bisa membawa berkah. Bahkan sampai saat ini RW 18 Kelurahan Cipageran, meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 20 ton lagi sampah untuk diolah menjadi makanan magot. Diakui oleh Hussein, bahwa Proklim ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Proklim ini, program yang sangat penting, mencakup banyak kegiatan, terkait dengan KLHA-nya, yaitu bagaimana cara menjaga sampah. Bahkan kata Hussein, di RW 18 Kelurahan Cipageran ada gerakan ekonomi, yang diberi nama Gemi 04018, yang artinya, gerakan ekonomi dari RT 04 dan RW 18, yang diketuai oleh Arif, bagaimana masyarakatnya mencoba untuk memilah sampah, organik dan non-organik jadi magot. Karena kata Hussein masyarakat RT 04 RW 18 Kelurahan Cipageran, mereka sudah mau mengolah sampah, untuk makanan lalat Black Soldier Fly atau BSF. Itu berubah akan menjadi magot, dan magot menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dari telur dan magotnya dapat dijual untuk makanan ikan lele. Bahkan di RW 18 pengolahan magot dikembangkan menjadi usaha perikanan ternak lele yang makanannya dari magot. Karena di kota Bandung ada magot lele, nilai jualnya lebih tinggi daripada lele biasa. Sebab perbedaannya antara lele magot dengan lele biasa, kalau lele magot makannya magot, sedangkan lele biasanya makanannya segala dimakan. Kalau ada kelembagaan yang cukup. Jadi untuk kegiatan Proklim atau program Kampung Iklim ini adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana program ini adalah program yang sangat penting, ya. Karena di sini mencakup banyak kegiatan, ya, ada terkait dengan KLHA, ya, bagaimana menjaga sampah, ya, reboisasi atau penghijauan, juga pembibitan, ya, kemudian juga sampah itu bagaimana sampah itu yang jadi musibah berubah harus menjadi berkah, dimana sampah itu di RW 18 Cipageran itu sampah itu sudah menangani 20 ton per hari untuk sampah organiknya. Itu gerakan ekonomi RT 4 RW 18 yang diketuai oleh Pak Arif. Di sana itu bagaimana masyarakatnya sudah mencoba untuk memilah sampah, organik dan anorganik. Kemudian bagaimana masyarakat di sana sudah mau mengolah dari sampah itu dengan lalat BSF, magot ya. Black Soldier Fly, itu berubah menjadi magot, di mana magot itu menjadi nilai ekonomi. Telurnya dijual, magotnya dijual. Bahkan di RW 18 ini dikembangkanlah dengan usaha perikanan, yaitu lele, di mana makannya itu dari magot.
Nah sekarang itu di daerah-daerah perkotaan, kota Bandung, itu lele itu udah pakai maggot lele atau lele maggot. Nah itu nilai jualnya lebih tinggi daripada lele biasa. Itu karena kan kalau lele maggot makanya maggot dia. Kalau lele biasa makan ya segala macam dimakan. Kemudian lele di sana itu sudah diolah lagi menjadi let's go. Lele siap goreng. Ada letsa, lele siap saji. Ada lesi, lele crispy. Hal yang sama diungkapkan oleh Komandan Sektor dan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Infanteri, T. Bayu Wahyu Murwanto, SE, MH, bahwa antara Citarum Harum dengan program Kampung Iklim, Proklim, merupakan kegiatan yang berkesinambungan. bisa menangani Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ternyata Proklim diawali dari tahun 2017. Citarum Harum dibuat dengan Perpres nomor 15 tahun 2018. gitu ya. Ke atas bisa diusul. Selanjutnya kata Kolonel Bayu, dari penjelasan AD, staf lingkungan hidup dari Provinsi Jawa Barat, bahwa Proklim ini memang arahannya mengantisipasi mitigasi terhadap perubahan iklim yang ada. Mungkin itu yang Tetapi, hal tersebut ada keterkaitannya dengan Citarum Harum, melalui Perpres 15 tadi, kemudian melalui Gubernur Jawa Barat sendiri, membreakdown dari Citarum Harum menjadi Citarum Juara. Dari hulu, tengah, hilir. Seperti di kota-kota, yang menjadi ikon untuk keberhasilan suatu kota, seperti di Cimahi ada ikon yang terkenal dengan nama Taman Kehati, yang juga menjadikan ruang terbuka hijau, RTH untuk masyarakat di sekitaran kota Cimahi, jadi ruang edukasi bagi masyarakat dan anak-anak sekolah, juga jadi tempat pariwisata dan tempat refreshing di hari libur. Harapan Bayu adalah sebagaimana Citarum Harum diberikan lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi untuk dijadikan makolnya Sektor 21, Citarum Harum, maka penataan dari Taman Kehati, Sektor 21 Citarum Harum, dalam mengerjakannya dengan hati, sehingga semuanya bisa tertata, semua atas izin dari Allah. Bayu pun mengakomodir apa yang diinginkan oleh Wali Kota Cimahi, dijadikan taman untuk edukasi bagi masyarakat dan anak sekolahan sebagai generasi muda, dijadikan tempat rekreasi. Kedepannya Taman Kehati ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, seperti UMKM dapat berjalan, namun seiring waktu semua bertahap ke depannya. Program Proklim dan Citarum Harum, menurut Kolonel Bayu, semua berjalan seiring. Nah, cuman ada sedikit permasalahan, memang mentoknya itu di selatan. Tidak ada ceritanya yang satu ke utara yang satu ke selatan. Jadi Proklim berjalan, Citarum akan harum, sebab limbah-limbah baik limbah domestik maupun limbah pengusaha industri yang sudah tertata dengan baik akan menjadikan air yang masuk ke Citarum bukan lagi kotoran, atau sampah dan hal yang beracun, tetapi akan menjadikan lestarinya alam lingkungan kita. Antara Citarum Harum dengan Proklim, program Kampung Iklim. Itu namanya kegiatan yang berkesinambungan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Proklim dengan Citarum Harum. Ternyata Proklim diawali dari tahun 2017. Citarum Harum dibuat dengan Perpres nomor 15 tahun 2018. Tetapi kalau saya melihat penjelasan dari Pak Ade dari LH Kadis LH Staf Kadis LH Provinsi, di situ menyampaikan bahwa Proklim ini memang arahannya mengantisipasi untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim yang ada. Namun erat kaitannya juga dengan Citarum Harum melalui Perpres 15 yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari program Bapak Gubernur sendiri juga membuat men-breakdown dari Citarum Harum menjadi Citarum Juara. Kemudian dari kota-kota diminta juga untuk membuat apa yang menjadi ikon-ikon untuk menjadikan itu semua berhasil. Ternyata di Cimahi sendiri membuat ikon Taman Kehati yang juga menjadikan ruang tata hijau untuk masyarakat di sekitaran kota Cimahi, menjadikan lahan juga ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat dan adik-adik sekolah terutamanya sebagai generasi penerus. Terus menjadikan taman ini menjadi tempat tempat pariwisata atau mungkin tempat melaksanakan orang refreshing. Tetapi harapan kami di sini yang diberi lahan oleh Dinas LH Kota Cimahi untuk menduduki menjadi makonya Sektor 21. Nah, di sini kami tata dengan
memakai dari taman ke hati, kami pun menggunakan kerjaannya dengan hati sehingga semuanya bisa tertata atas izin Allah. Nah, di sini kami mengakomodir apa yang menjadi keinginan Pak Wali Kota, menjadikan tempat edukasi bagi masyarakat terutama dan bagi adik-adik sekolah sebagai generasi muda. Kemudian menjadikan tempat rekreasi, orang berrefreshing. Selanjutnya juga menjadikan tempat, ya buat kami adalah menjadikan kalau boleh nanti kedepannya ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat dengan UMKM berjalan. Namun seiring waktu saya yakin bertahap bertingkat berlanjut tadi. Nah, program Proklim dengan program Citarum Harum menurut saya adalah berjalan seiring. Tidak ada ceritanya yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Ini harus seiring sehingga Proklim berjalan, Citarum akan harum. Kenapa? Limbah-limbah, baik itu limbah domestik maupun limbahnya masa pengusaha-pengusaha industri yang sudah tertata dengan baik akan menjadikan air yang masuk ke Citarum nanti bukan lagi kotoran atau bukan lagi sampah, bukan lagi hal yang beracun, tetapi akan menjadikan lestarinya lingkungan alam kita. Di dalam Al-Quran dinyatakan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa seterus kalian alam. Kita sudah diberi itu, kita tinggal menjaga dan merawat. Bagaimana caranya? Penuh kesadaran. Bukan hanya tanggung jawabnya stakeholder-stakeholder yang ada di kota ataupun provinsi, tetapi juga seluruh komponen anak bangsa. Kenapa? Ini mempunyai tujuan akhir dari kegiatan kita ini adalah generasi penerus masih kita bisa nikmati atau merasakan nikmatnya alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Program Citarum Harum kita punya periode waktu dari tahun 2018 sampai nanti 2025. Kalau saya menggambarkan kegiatan ini dalam posisinya harus bertahap, bertingkat dan berlanjut. Nah, saya tinggal menuju dari 22 menuju 25. Kita harus menyiapkan bagaimana membentuk pagar hidup untuk Sungai Citarum dan anak sungainya. Dengan cara kesadaran masyarakat meningkat untuk menjaga kelestarian alam, terutama kita akan bersahabat dengan iklim dan kita juga akan bersahabat dengan sungai dan anak sungainya Citarum. Di situ otomatis semua harus menjadi pagar hidup dalam kelestarian alam tadi, bukan menjadi perusaknya lingkungan, bukan menjadi hanya menikmati keuntungan sesaat, nanti bebannya diberikan ke generasi penerus atau anak-anak cucu kita. Saya selalu berkata, laksanakan kegiatan dengan moto bersih, rapi, indah, aman. Berkaryalah dengan hati, jangan hanya berkarya memakai otak. Kalau memakai otak hanya akal-akalan. Tapi kalau dengan hati akan dilihat. Begitu pula menurut Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dadan Subardan, bahwa Proklim merupakan program tahunan, namun tidak semua kota dan kabupaten yang mengikuti Proklim tersebut. Tapi untuk Kota Cimahi setiap tahunnya selalu mengikuti program ini. Bahkan Dadan pun menjelaskan di tahun 2022 Pemkot Cimahi sudah mengajukan 2 kelurahan yang mengikuti Proklim, yaitu Kelurahan Pasir Kaliki dan Kelurahan Cipageran, di RW 18 Cipageran dan RW 8 Pasir Kaliki. Untuk RW 18 Cipageran, kata Dadan mendapatkan peringkat utama tingkat nasional dalam bidang program Kampung Iklim tahun 2022. Karena masyarakatnya sudah masuk ke adaptasi mitigasi, karena Proklim ini disebabkan adanya perubahan iklim, dampaknya adalah banjir dan hujan yang tidak teratur. Jadi dengan adanya Proklim ini, kata Dadan bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan tersebut, jadi adaptasinya masyarakat seperti apa dan mitigasinya seperti apa. Program rutin, itu kan program yang dicanangkan oleh Kementerian KLHK. Nah, ini program tahunan dan tapi tidak semua kota dan kabupaten yang mengikuti. Tapi untuk Cimahi alhamdulillah kita bisa mengikuti hampir tiap tahun, khusus untuk program Kampung Iklim ini. Dan di tahun 2022 kemarin kita sudah menelurkan 2 kelurahan yang ikut program Kampung Iklim, yaitu di Kelurahan Pasir Kaliki sama Kelurahan Cipageran, khususnya di RW 18 sama RW 8. Dan alhamdulillah khusus untuk RW 18 Cipageran itu mendapatkan peringkat utama di Taman Kahati ini adalah merupakan program untuk kegiatan tahun 2023.
Jadi kita memberikan edukasi dulu terhadap masyarakat. Nah, di sini masyarakat yang dihadirkan di sini ini perwakilan dari RW, perwakilan dari kelurahan, perwakilan dari kecamatan. Nanti kita berikan edukasi dulu apa itu program Kampung Iklim. Nah, nanti kita dari tim masuk ke lapangan kira-kira yang mau masuk nominasi khusus untuk tahun 2023 itu kira-kira RW mana saja itu kan. Nah, di sini khusus untuk program Kampung Iklim ini ada 3 poin yang mesti harus digarisbawahi. Yang pertama, masyarakatnya sudah masuk ke adaptasi mitigasi. Nah, dalam arti adaptasi mitigasi ini karena program Kampung Iklim ini ceritanya ini dari adanya perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim ini, dampak dari perubahan iklim ini akan terjadi banjir, akan terjadi hujan yang tidak teratur. Nah, dampaknya ini akan terjadi gagal panen, akan terjadi banjir dan sebagainya. Nah, dengan terjadinya perubahan iklim ini, bagaimana masyarakat menyikapi masalah ini? Nah, yang tadi itu adaptasinya bagaimana, mitigasinya bagaimana, itu kan. Nah, itu mungkin untuk gambaran umum seputar program Kampung Iklim yang lagi diedukasi di wilayah Kota Cimahi ini. Ya, terus nanti untuk tingkat nasional maksudnya seperti apa? Nah, khusus untuk tingkat nasional, nanti kan kita tim kami itu kan memberikan form isian-isian terhadap peserta edukasi di sini. Nanti form itu diisi, kira-kira nanti dari hasil form itu yang layak masuk ke program Kampung Iklim nanti bisa dilihat dari form itu, yang layak kira-kira RW mana gitu kan. Itu apa masyarakatnya di salah satu RW itu ada adaptasinya nggak, ada mitigasinya nggak, itu kan. Ya, dalam arah adaptasi di sini yang tadi itu kan karena adanya perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim itu kan dampaknya akan banjir. Nah, bagaimana caranya masyarakat menyikapi banjir itu? Manakala misalnya ada kekeringan, bagaimana masyarakat itu menyikapi kekeringan itu, gitu kan? Ada nggak di wilayah RW tersebut? Nah, kalau misalkan ada hal-hal itu kan yang adaptasi mitigasi di wilayah RW yang sekarang lagi diedukasi, nah itu akan dijadikan skala prioritas untuk dijadikan peserta program itu. Yang menangani Begitu pula tanggapan dari staf HRD PT Citos, Fitri Nuslianti. Dengan adanya proklim seperti ini, merupakan edukasi yang sangat bagus sekali bagi perusahaan-perusahaan. Karena kata Fitri, setelah adanya penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup, pihak perusahaan baru mengerti manfaatnya pengolahan sampah dan kampung iklim. Banget ya Pak, ini terutama untuk perusahaan sih bisa jadi salah satu wadah gitu ya, sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya CSR, terutama untuk pengelolaan lingkungan. Nah, itu juga sebenarnya sejalan sih dengan programnya perusahaan gitu, sejalan dengan kita juga ada komitmen dari perusahaan terkait pengelolaan lingkungan. Jadi acara ini tuh buat kita bagus banget karena jadi kita lebih tahu gitu sebenarnya kalau kita mau mengelola lingkungan dengan lebih baik dengan dukungan dari mendukung masyarakat sekitar, tempatnya harus di mana gitu. Sih buat Citos ini hal yang baru sih Pak sebetulnya. Jadi informasinya baru kita dapat. Justru dengan adanya acara hari ini tuh kita jadi lebih bisa paham gitu. Oh, arahnya mau kemana nih gitu ya. Ada RW mana yang bisa kita bantu, bisa kita jajaki untuk kerjasama terkait pengelolaan. Kita punya IPAL ya Pak, ada instalasi pengolahan air limbah. Jadi instalasinya memang kita pantau setiap hari dan kita juga hasilnya kita uji ke laboratorium. Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua RW 7 Cibogol Wigaja, Saiful Nurbayan, bahwa dengan adanya program proklim seperti ini, sangat membantu masyarakat Cimahi dapat menanggulangi sampah cara dan pengolahannya. tempat Pak. Ini nanti Bahkan kata Saiful, pihaknya berharap pemerintahan Kota Cimahi dalam mengadakan pembinaan program Kampung Iklim ini jangan hanya sekali ini saja, bahkan keinginannya dapat dilakukan dalam setahun 3 kali adanya pembinaan proklim tersebut. sektor lainnya. Dalam kegiatan acara proklim ini jadi wawasan kami terbuka bagaimana cara mengelola wilayah akan dampak kampung iklim tersebut. Jadi kami tahu kemana apa yang harus ditingkatkan lagi dalam wilayah. Tapi tadi disebutkan oleh Pak Kadis juga program proklim ini menyangkut bukan hanya masalah sampah saja, jadi meluas. Termasuk drainase. Ya, termasuk drainase, banjir dan lain sebagainya untuk menjaga lingkungan tetap sehat mungkin ya.
Dan sedikit melalui media ini saya utarakan alangkah bagusnya, baiknya kalau dinas tersebut merekomendasikan RW-RW yang mau ikut program Proklim tersebut, rekomendasi untuk ke perusahaan mana saja yang ada rencana ikut serta mungkin dalam kegiatan ini akan dilombakan Untuk tingkat nasional. untuk mungkin tahap tingkat kota dulu. Dilihat dulu segi kemampuan finansialnya sangat positif, bagus untuk memicu semangat. Sudah kegambar, sudah tercipta dalam pikiran bahwa wilayah kami mungkin Sinta dan Bagja Sukmana, reporter kameramen Salsa TV, melaporkan dari Cimahi. setahun itu ada 3 kali pertemuan sosialisasi.